Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran mekanika teknik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elemen struktur utama. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu elemen struktur? Pengertian dari elemen struktur adalah sebuah alat atau bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban oleh adanya bangunan di atas tanah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi struktur. Terdapat 4 klasifikasi struktur. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan geometri. Yang kedua, berdasarkan susunan elemen. Yang ketiga, berdasarkan kekakuannya. Dan yang keempat, berdasarkan material pembentuknya. Sekarang, kita akan membahas mengenai klasifikasi berdasarkan geometri. Yang pertama, ada elemen garis atau elemen yang disusun dari elemen-elemen garis. Adalah klasifikasi elemen yang panjang dan langsing, dengan potongan melintangnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Yang kedua adalah elemen permukaan. Elemen permukaan adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan susunan elemen. Yang pertama ada sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke dalam tanah merupakan aksi satu arah saja. Sebuah balok yang terbentang pada 2 titik tumpuan adalah contoh sistem satu arah. Yang kedua, sistem 2 arah dengan 2 elemen bersilangan yang terletak di atas 2 titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu pelat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepi-tepinya. Selanjutnya, ada klasifikasi berdasarkan kekakuannya. Yang pertama ada elemen kaku. Elemen kaku biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban. Yang kedua, elemen tidak kaku atau fleksibel. Misalnya, kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel akan mempertahankan keutuhan fisiknya maupun bentuknya berubah-ubah. Yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan material pembentuknya. Yang pertama ada struktur kayu, ada struktur beton, struktur baja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam elemen utama struktur. Elemen struktur utama dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, elemen kaku. Elemen kaku yang umum digunakan yaitu balok, kolom, pelengkung, plat datar, plat berkelengkungan tunggal, dan cangkang. Yang kedua, ada elemen tidak kaku atau fleksibel, misalnya kabel, membran, atau bidang berpelengkung tunggal maupun ganda. Yang ketiga, elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal seperti rangka batang, kubah, dan juga jaring. Elemen struktur yang pertama adalah balok dan kolom. Elemen horizontal atau balok memikul beban yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal atau kolom yang menumpunya. Kolom dibebani secara aksial oleh balok dan akan menyalurkan beban tersebut ke dalam tanah.
balok akan melentur sebagai akibat dari beban yang bekerja secara transversal, sehingga balok sering disebut memikul beban secara melentur. Kolom tidak melentur ataupun melentur karena pada umumnya mengalami gaya aksial saja. Berikut adalah contoh gambar dari balok dan kolom. Elemen struktur yang kedua adalah rangka. Struktur rangka secara sederhana sama dengan jenis balok tiang atau post and beam, tetapi dengan aksi struktural yang berbeda. Pada sistem rangka ini, balok maupun kolom akan melentur sebagai akibat adanya aksi beban pada struktur. Berikut adalah contoh gambar dari rangka. Elemen struktur yang ketiga adalah rangka batang. Rangka batang adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linier berbentuk batang-batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola segitiga. Setiap elemen batangnya tidak melentur, tetapi hanya akan mengalami gaya tarik atau tekan saja. Berikut adalah contoh gambar dari rangka batang. Elemen struktur yang keempat adalah pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik. Struktur itu umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Berikut adalah contoh gambar dari pelengkung. Elemen struktur yang kelima adalah dinding dan plat. Plat datar dan dinding adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Suatu dinding pemikul beban dapat memikul beban baik beban yang bekerja dalam arah vertikal maupun beban lateral seperti beban angin maupun gempa. Struktur plat datar digunakan secara horizontal dan memikul beban sebagai lentur dan meneruskannya ke tumpuan. Struktur plat dapat terbuat dari beton bertulang ataupun baja. Berikut adalah contoh gambar dari dinding dan plat. Elemen struktur yang keenam adalah struktur cangkang. Cangkang adalah bentuk struktural berdimensi 3 yang kaku dan tipis serta yang mempunyai permukaan lengkung. Permukaan cangkang dapat mempunyai bentuk sembarang. Bentuk yang umum adalah permukaan yang berasal dari kurva yang diputar terhadap satu sumbu. Permukaan yang translasional yang dibentuk dengan menggeserkan kurva bidang di atas kurva bidang lainnya. Berikut adalah contoh dari gambar struktur cangkang. Elemen struktur yang ketujuh adalah struktur kubah. Kubah merupakan bentuk struktur berlengkungan ganda. Bentuk kubah dapat dipandang sebagai bentuk cekung yang berputar. Umumnya dibentuk dari material kaku seperti beton bertulang, tetapi dapat pula dibuat dari tumpukan bata. Kubah adalah struktur yang sangat efisien bila digunakan pada bentang besar dengan penggunaan material yang lebih sedikit. Berikut adalah contoh gambar dari struktur kubah.
Elemen struktur yang ke-8 adalah struktur kabel. Kabel adalah elemen struktur fleksibel. Bentuk struktur kabel tergantung dari dasar dan perilaku beban yang bekerja padanya. Struktur kabel yang ditarik pada kedua ujungnya berbentuk lurus saja disebut tie rod. Jika pada bentangan kabel terdapat beban titik eksternal, maka bentuk kabel akan berupa segmen-segmen garis. Jika yang dipikul adalah beban yang terbagi merata, maka kabel akan berbentuk lengkungan. Sedangkan berat sendiri struktur kabel akan menyebabkan bentuk lengkung yang disebut catenary curve. Berikut adalah contoh gambar dari struktur kabel. Elemen struktur yang ke-9 adalah struktur membran. Membran adalah lembaran tipis yang fleksibel. Tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran. Bentuk strukturnya dapat berbentuk sederhana maupun kompleks dengan menggunakan membran-membran. Untuk permukaan dengan lengkungan ganda, permukaan aktual harus tersusun dari segmen yang jauh lebih kecil, karena pada umumnya membran dengan permukaan dengan menggantungkan pada sisi cembung berarah ke bawah. Itu pun jika berarah ke atas harus ditambahkan mekanisme tertentu agar bentuknya tetap. Berikut adalah contoh gambar dari struktur membran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.